Ada gunung yang sangat istimewa di benua bintang jatuh yang disebut Gunung Refleksi. Tidak ada banyak spirit ki di gunung, dan pemandangannya biasa saja, tetapi dipuja oleh dunia. Setiap tahun, ada banyak seniman bela diri yang datang ke sini untuk bermain. Mengapa? Karena saat itu, perintah pembantaian iblis telah dikeluarkan dari sini. Sejak hari itu, Sekte Saleh yang terkenal dan Sekte Kaisar Iblis bertempur sampai mati, meninggalkan pertempuran yang cukup untuk dipuji oleh generasi mendatang. Hari ini, ribuan tahun kemudian, di bawah operasi beberapa sekte kelas 1, eselon atas sekte dari seluruh dunia sekali lagi bergegas ke Gunung Refleksi. Tentu saja, gerbang Kaisar Iblis tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Kaisar Iblis. Skala sekte benar kali ini jauh kurang dari 1/10 dari waktu itu. Patriark Dia, Sekte Guru Gong, di kaki Gunung Refleksi, kedua tetua sekte bertemu dan bertukar kata-kata sopan. Kemudian, mereka berjalan bersama di tangga batu bersejarah, mata mereka penuh kekaguman. Saat itu, para leluhur bernegosiasi di gunung ini untuk menekan Sekte Kaisar Iblis dan menukar ribuan tahun perdamaian dengan benua bintang jatuh. Generasi masa depan secara alami akan mengingatnya di dalam hati mereka. Hari ini, mereka diundang oleh Sekte kelas 1 untuk sekali lagi membahas cara menekan gerbang Kaisar Iblis yang tiba-tiba muncul. Itu memberi mereka rasa misi yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Eselon atas sekte yang datang kemudian akan kagum setiap kali mereka berhenti di kaki Gunung Refleksi. Untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada leluhur, bahkan jika mereka bisa terbang, mereka akan memilih untuk mendaki gunung. Kepala keluarga, seorang murid berdiri di kaki gunung dan berkata dengan kagum, meskipun Gunung Refleksi ini terlihat sangat biasa, murid ini merasakan aura yang sangat familiar. Pria tua dengan pakaian bordir berdiri di depan dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga, saat itu, ketika kami menekan Sekte Kaisar Iblis, Sekte Roh Bambu kami juga mengirim orang ke sini. Saya mengerti, murid itu berkata dalam kesadaran, tidak heran ada perasaan yang akrab. Ternyata aura leluhur masih ada di sini. Ayo pergi, Patriark berkata, ayo naik. Ya, lusinan murid mengikutinya menaiki tangga, hati mereka penuh kekaguman. Sama seperti seniman bela diri dari berbagai sekte bergegas dari seluruh dunia dan berjalan di sepanjang jalan gunung yang panjang, aliran cahaya terbang menuju puncak gunung pada waktu yang tidak tepat. Tindakan ini langsung membuat marah semua orang. Siapa yang berani terbang di Gunung Refleksi? Dalam sekejap, indera spiritual yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, menyelimuti aliran cahaya yang terbang ke atas. Setelah melihat penampilan pihak lain, mereka berseru serempak, Patriark Sekte sepanjang masa. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah Sekte kelas 1 juga mengirim undangan ke orang yang tak tahu malu ini? Jun Changqiao, yang terus naik, tiba-tiba berhenti. Rambutnya tidak berantakan sama sekali saat dia menunjuk pemimpin sekte di tengah gunung dan berkata, kamu mengatakan omong kosong. Aku akan menuntutmu karena fitnah. Sistem berkata, saya pikir dia benar. Jun Changqiao mengabaikannya dan terbang ke atas gunung lagi, meninggalkan sekelompok anggota senior yang marah dari berbagai sekte. Sial. Jun Changqiao ini terlalu sombong. Salah satu tetua sekte berkata dengan marah. Saya belum pernah mendengar berita tentang sekte sepanjang masa baru-baru ini. Saya pikir mereka telah mengubah cara mereka untuk tidak menonjolkan diri. Saya tidak berharap mereka datang ke Gunung Refleksi. Seseorang berkata dengan terkejut. Tak perlu dikatakan, sejak akhir kompetisi Dewa Kuliner, sekte sepanjang masa tidak menyebabkan masalah di dunia seni bela diri untuk waktu yang lama, sedemikian rupa sehingga semua orang hampir tidak memiliki apa-apa untuk dibicarakan. Itu terutama karena munculnya gerbang teleportasi medan perang pesawat, yang mengalihkan banyak perhatian Jun Changqiao. Para murid juga memiliki ruang bawah tanah baru, jadi mereka secara alami tidak akan keluar untuk bermain. Pendeknya, bagaimana mereka bisa berminat untuk bermain dengan seniman bela diri dari benua bintang jatuh ketika mereka bisa bersaing dengan para ahli dari semua alam? Jun Changqiao mendarat di puncak gunung. Setelah mendaki gunung terlebih dahulu, anggota senior dari berbagai sekte yang membual semua menoleh untuk melihat, jejak keterkejutan muncul di wajah mereka. Mengapa orang ini ada di sini? Apalagi, dari kelihatannya, dia langsung terbang. Seorang pria parubaya dengan pakaian brokat melintas dengan marah ketika dia melihat Jun Changqiao. Orang ini adalah Patriark Sekte Suci Penentang Dunia, Ao Huanyu. Putranya, Ao Shuang, berpartisipasi dalam pertempuran Harimau Naga untuk hegemoni dan masih terbaring di tempat tidur setelah dilecehkan oleh Ye Xingchen. Cek, Jun Changqiao berkata, ada beberapa orang.
Sudah ada 4 hingga 500 seniman bela diri berkumpul di puncak gunung. Di antara mereka adalah patriark dari sekte kelas 2, serta eselon atas dari sekte kelas 2 dan kelas 3. Tentu saja, ada juga beberapa sekte yang memiliki dendam dengan sekte sepanjang masa. Misalnya, sekte suci penentang dunia, atau sekte suci cahaya terang, yang telah berjuang untuk tambang, serta sekte suci pengembangan besar dan sekte suci biduk surgawi. Setiap tahun, akan ada kompetisi seni bela diri di Gunung Hua, dan mereka yang berpartisipasi hanyalah sekte kelas 3 dan kelas 4. Hari ini, sangat umum bagi sekte kelas 1 dan kelas 2 untuk berkumpul di Gunung Refleksi. Setiap orang, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, "Jangan salah paham, aku di sini hanya untuk menonton pertunjukan." Wajah para tetua dari berbagai sekte menjadi gelap. Begitu banyak sekte di benua bintang jatuh telah berkumpul untuk membahas bagaimana cara menghilangkan kemunculan tiba-tiba gerbang Kaisar Iblis. Itu adalah masalah yang sangat serius, dan dia benar-benar datang untuk menonton pertunjukan. Bukankah itu sama dengan menonton lelucon seluruh benua? Jun Patriark, Ao Huan Yu berkata dengan wajah dingin, karena sekte Anda sepanjang masa tidak berpartisipasi, silakan kembali. Apa yang salah? Jun Changqiao duduk di depan sebuah batu besar dan berkata dengan tatapan ceroboh, apakah Gunung Refleksi adalah rumahmu? Tidak ada yang diizinkan untuk datang. Petik 2. Melihat penampilannya yang arogan, para tetua dari berbagai sekte ingin berjalan dan menggosok wajah mereka ke tanah. Jika itu benar-benar diterapkan, hasilnya adalah gunung akan rata dan wajah mereka akan baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka telah menerima kekuatan dari alam atas, jadi kualitasnya terjamin. Kata-kata Jun Changqiao membuat Ao Huan Yu terdiam. Jun Patriark, seorang lelaki tua yang tampak baik berjalan keluar dan berkata dengan ekspresi serius, kemunculan tiba-tiba gerbang Kaisar Iblis bukanlah masalah kecil. Karena kita adalah sekte yang benar, bagaimana kita bisa menghindari ini? Saya minta maaf. Jun Changqiao menyela, sekte saya sepanjang masa tidak pernah mengklaim sebagai sekte yang benar. Kau ingin menarikku ke dalam lubang. Tidak ada pintu atau jendela. Namun, kalimat ini membawa kerugian bagi berbagai sekte. Bagaimanapun, mereka mengaku sebagai sekte yang benar. Bukankah orang ini mencoba mencari cara untuk mengatakan bahwa mereka sok suci? Di samping itu, Jun Changqiao melanjutkan, ada beberapa wuseng yang mengawasi gerbang Kaisar Iblis. Kekuatan sekte saya sepanjang masa terbatas. Bahkan jika kami berkubang bersama Anda, kami tidak akan banyak membantu. Berbicara adalah sebuah seni. Gou Sheng sedang menafsirkan seni lain, jadi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Dia sok suci dan berkubang dalam lumpur. Berbagai sekte tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Jun Changqiao, Ao Huan Yu berkata dengan marah, saya pikir Anda di sini untuk berkelahi. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, kamu bukan melon yang matang. Aku tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan, jadi aku datang jauh-jauh ke sini untuk berkelahi. Petik 2, petik 2. Para pemimpin dari berbagai sekte saling melotot, dan suasana yang semula ramah digantikan oleh kehikmatan. Aula Master Li menebak dengan benar. Dengan karakter Gou Sheng, datang untuk melihatnya jelas bukan hal yang baik. Jun Patriark, pada saat ini, sebuah suara ringan datang dari belakang, kamu benar-benar di sini. Si Jingxuan berjalan mendekat, wajahnya penuh kegembiraan. Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue, yang mengikuti di belakang, saling memandang dan akhirnya mengerti mengapa kepala istana datang ke Gunung Yinghui. Ternyata dia ingin melihat anak ini. Tidak, mengapa para pemimpin dari berbagai sekte terlihat begitu jelek? Mengapa mereka memandang Jun Changqiao dengan mata yang tidak bersahabat? Apakah orang ini menyinggung mereka semua? Tuan Istana Si. Jun Changqiao berkata, lebih baik untuk tidak berurusan dengan gerbang Kaisar Iblis ke berbagai sekte yang hadir. Sekte kelas 4 dan 5 seperti kita seharusnya tidak terlibat secara membabi buta. Ketika para pemimpin dari berbagai sekte mendengar ini, mereka menjadi lebih marah. Tidak apa-apa jika sekte sepanjang masa Anda tidak berpartisipasi dalam perang melawan gerbang Kaisar Iblis, tetapi Anda bahkan menghasut sekte lain untuk tidak berpartisipasi. Anda hanya *King se*T pengaduk. Si Jingxuan tersenyum dan berkata, Jun Patriark, saya datang ke Gunung Yinghui hanya untuk melihat pemandangan. Saya mengerti. Jun Changqiao melompat turun dari batu, menunjuk ke lautan awan di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, ayo, mari kita pergi ke sana untuk menikmati pemandangan. Jangan ganggu para pemimpin dari berbagai sekte yang membahas hal-hal penting. Si Jingxuan tercengang dan diikuti dengan wajah merah. Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue bijaksana dan tidak mengikuti.
Terutama ketika mereka melihat bagian belakang kepala istana dan Jun Changqiao, mereka tiba-tiba merasa bahwa keduanya adalah pasangan yang dibuat di surga. Para pemimpin dari berbagai sekte dengan paksa menekan amarah mereka dan terus menunggu kedatangan sekte lain. Namun, ketika mereka sesekali melihat Jun Changqiao dan Si Jingxuan mengobrol dan tertawa di kejauhan, mereka tidak bisa menahan perasaan marah. Di tempat yang begitu sakral, pria itu sebenarnya menggoda secara terbuka. Di lautan awan, Jun Changqiao duduk di atas batu, dengan jelas menceritakan sebuah kisah kepada Si Jingxuan. Adapun isi ceritanya, tidak perlu disebutkan. Melihat dia menggoda di depan mereka, para pemimpin dari berbagai sekte sangat marah, tetapi mereka hanya bisa menekan amarah mereka dan mulai berkomunikasi satu sama lain. Kali ini, mereka berkumpul di Gunung Yinghui bukan untuk marah, tetapi untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi gerbang Kaisar Iblis. Adapun Jun Changqiao, pengacau sialan ini, jika dia tidak berpartisipasi, maka biarlah. Ada sekte yang tak terhitung jumlahnya di dunia, jadi satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Tindakan para pemimpin dari berbagai sekte itu benar. Cara terbaik untuk menghadapi orang yang tidak tahu malu seperti ini adalah dengan menoleransinya, membiarkannya pergi, dan mengabaikannya. Setengah jam kemudian, 1000 orang berkumpul di puncak Gunung Yinghui. Setidaknya ada 100 sekte dari seluruh dunia. 5 sekte kelas 1, 20 sekte kelas 2, dan sisanya adalah sekte kelas 3, ke-4, dan ke-5. Para pemimpin dari berbagai sekte berkumpul dan mulai mendiskusikan bagaimana menangani gerbang Kaisar Iblis dengan cepat dan efisien. Tuan Istana Si, Gou Sheng berkata sambil tersenyum, menurutmu apa yang akan mereka lakukan untuk menghadapi gerbang Kaisar Iblis? Si Jingxuan menyesuaikan kacamatanya dan berkata, satukan semua sekte dan minta mereka mengirim orang mereka sendiri untuk menyerang gerbang Kaisar Iblis. Jun Changqiao tercengang, karena wanita ini memikirkan hal yang sama dengannya. Si Jingxuan telah menebak dengan benar. Setelah diskusi yang cermat, sekte mencapai konsensus dan memutuskan untuk membentuk aliansi untuk menangani sisa-sisa sekte iblis. Konsensus ini dibuat oleh sekte tingkat pertama dan kedua, dan sekte tingkat ketiga, keempat, dan kelima hanya melakukan gerakan dan menganggukkan kepala. Sebenarnya, sebelum mereka datang ke Gunung Yinghui, mereka sudah mengharapkan hasil ini. Karena level mereka tidak cukup tinggi dan mereka tidak memiliki otoritas yang cukup, mereka hanya bisa bekerja sama dengan sekte besar. Terus terang, sekte yang tidak berlevel tinggi semuanya memiliki kesadaran sebagai umpan meriam. Karena itu masalahnya, mengapa mereka masih harus konyol? Karena sejak mereka berada di dalam lingkaran, sejak diundang, mereka harus menguatkan diri dan datang jika ingin tetap berada di dalam lingkaran. Misalnya, setelah menerima undangan, bukankah sekte Changshan juga sangat bertentangan tentang apakah akan berpartisipasi atau tidak? Jika bukan karena saran Jun Changqiao dan karena mereka tidak ingin menyinggung sekte besar, mereka pasti sudah datang. Di Jianghu, seseorang tidak punya pilihan. Meskipun Jun Changqiao berada di dunia pugilistik, dia adalah pengecualian karena dengan kekuatan sekte sepanjang masa saat ini, dia berani menolak undangan dan berani berdebat dengan sekte besar di puncak gunung. Untuk dapat mengabaikan atau melanggar aturan, seseorang harus terlebih dahulu memiliki kekuatan yang cukup. Sekte kelas 4 dan 5 itu tidak bisa melakukannya, dan hanya bisa mengikuti di belakang sekte besar sebagai umpan meriam. Langit yang semula cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap dari jauh, dan gerimis mulai turun. Tingkat budidaya berbagai sekte dan klan di Gunung Refleksi tidak rendah, sehingga hujan tidak bisa menimpa mereka. Mereka masih berdiskusi dengan serius. Sekarang aliansi telah diputuskan, mereka pasti akan mendiskusikan cara menyerang gerbang Kaisar Iblis. Namun, ketika menyangkut masalah rahasia, mereka semua berkomunikasi melalui transmisi suara. Kadang-kadang, mereka akan memandang Jun Changqiao dengan waspada, tampaknya khawatir dia akan menguping mereka. Dia terlalu khawatir. Jun Changqiao benar-benar datang ke Gunung Refleksi untuk menonton pertunjukan. Dia tidak peduli sama sekali tentang bagaimana berbagai sekte menargetkan gerbang Kaisar Iblis. Awan gelap yang telah berkumpul di langit didorong oleh angin. Setelah matahari terbit, pelangi berangsur-angsur muncul. Sangat cantik, Si Jingxuan berseru. Jun Changqiao berkata, setelah hujan, ada tetesan air di udara. Saat matahari bersinar dari sudut yang rendah, itu akan menghasilkan keajaiban alam. Jun Patriark tahu banyak, kata Si Jingxuan. Jun Changqiao berkata dengan rendah hati, aku hanya tahu sedikit tentang banyak hal. Setiap orang, pada saat ini, lelaki tua yang tampak baik hati itu berkata, sudah diputuskan. Tolong buat lebih banyak persiapan ketika kamu kembali.
Tembakan besar dari berbagai sekte menangkupkan tangan mereka. Jelas, ketika Jun Changqiao menemani si Jingxuan untuk melihat pelangi, mereka sudah mendiskusikan semuanya. Selamat tinggal, selamat tinggal. Tepat ketika tembakan besar dari berbagai sekte akan pergi, awan gelap lain datang dari jauh, dan itu memancarkan aura yang sangat suram. Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, pembudidaya iblis. Karena Yao Mengying berjalan di jalan seorang pembudidaya iblis, dia sangat akrab dengan aura semacam ini. Tembakan besar dari berbagai sekte juga memperhatikannya, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi serius. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, beberapa aliran cahaya hitam terbang dengan langit penuh aura iblis, dan kemudian tergantung di puncak gunung refleksi. Ada total 5 orang, 4 dari mereka adalah pria tua berjubah hitam, masing-masing berdiri di kiri dan kanan. Di tengahnya ada seorang pemuda tampan. Betul sekali, itu adalah orang yang dilihat Jun Changqiao di lembah Maple, orang yang mungkin seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Meskipun keempat lelaki tua berjubah hitam itu memiliki penampilan yang berbeda, mereka semua diselimuti oleh aura iblis yang mengerikan. Seng, Jun Changqiao menggunakan teknik transmisi suara tanpa mengubah ekspresinya. Beritahu sekte dan minta Hall Master Si dan Old Ding untuk bergegas secepat mungkin. Ya, anggota Aula Gerimis di kaki gunung menerima perintah Patriark dan buru-buru mengirim pesan lebih jauh. Dalam waktu singkat, Li Luoqiu, yang berada di sekte sepanjang masa, telah menerima pesan itu. Desir, desir, Raja Ungu dan Ding Tua tidak menghabiskan makanan mereka dan terbang ke gunung refleksi dengan kecepatan penuh. Transmisi dan pergerakan informasi semacam ini sangat cepat, dan tidak ada sekte di benua bintang jatuh yang dapat menandinginya. Seperti yang diharapkan, Li Luoqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, sesuatu benar-benar terjadi. Menggunakan dua kekuatan utama sekte membuatnya menebak bahwa situasinya mungkin tidak kecil. Kembali ke gunung refleksi. Ketika seorang pemuda dan 4 wuseng muncul di langit, suasana tiba-tiba menjadi sangat serius. Pria tua yang tampak baik hati itu adalah seseorang yang telah melalui banyak hal. Dia berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Biarkan saya memperkenalkan diri. Pemuda itu, yang bahkan lebih tampan dari Jun Changqiao, tersenyum lembut dan berkata, nama belakangku Yuan. Kamu bisa memanggilku Yuan Gongxi, atau kamu bisa memanggilku, Wakil Master Sekte Gerbang Kaisar Iblis. Gerbang Kaisar Iblis. Wajah para bidikan besar dari berbagai sekte berubah. Kali ini, mereka berkumpul di Gunung Refleksi untuk membahas cara membasmi sekte iblis ini. Sekarang, karakter utama ada di sini. Jadi orang ini adalah Wakil Master Sekte, kata Jun Changqiao diam-diam. Berpikir bahwa orang ini pernah berkata bahwa dia ingin melanggar aturan saat ini dan membuat yang baru, sepertinya normal dia berani menjadi musuh dengan sekte lurus yang terkenal. Si Jingxuan mentransmisikan suaranya, Jun Patriark, situasinya tidak baik. Ayo cepat pergi. Setiap orang, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, kalian mengobrol, kita pergi dulu. Dia tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam masalah antara Gerbang Kaisar Iblis dan Sekte Saleh yang terkenal. Dia hanya ingin menjadi penonton yang tenang. Jun Patriark, Yuan Gongxi tersenyum dan berkata, kami adalah teman lama. Apakah kamu pergi tanpa mengobrol sebentar? Mata Jun Changqiao bersinar dengan sedikit ketidaksenangan. Ketika orang ini mengatakan, teman lama, dia dengan sengaja menekankan nada suaranya, memperjelas bahwa dia ingin sekte memiliki pemikiran liar. Tentu saja, ketika orang-orang besar dari berbagai sekte mendengar ini, imajinasi mereka menjadi liar. Mereka bahkan curiga bahwa sekte sepanjang masa dan Gerbang Kaisar Iblis bersekongkol. Serangan mendadak pihak lain mungkin adalah dia yang membocorkan rahasianya. Yuan Gongxi, Jun Changqiao berkata dengan ringan, kamu dan aku hanya bertemu sekali. Kita tidak bisa dianggap teman. Ketika kita bertemu di hutan bambu ungu di lembah Maple, Jun Patriark dan aku mengobrol dengan baik. Bagaimana mungkin kita tidak berteman? Yuan Gongxi tersenyum dan berkata, sialan Anda, apakah Anda harus menyeret saya ke bawah? Ao Huanyu mencibir dan berkata, jadi Jun Patriark dan Wakil Master Sekte Gerbang Kaisar Iblis adalah teman lama. Tidak heran mereka datang tanpa diundang. Tembakan besar dari berbagai sekte memelototi Jun Changqiao. Pada awalnya, kesombongan pria ini membuat mereka sangat marah, tetapi mereka tidak menyukai sikapnya yang sombong. Sekarang, di bawah dorongan Wakil Master Sekte Gerbang Kaisar Iblis, mereka menyadari bahwa orang ini mungkin adalah musuh. Jadi, mata marah mereka dipenuhi dengan permusuhan yang kuat. Anak, Jun Changqiao memandang Yuan Gongxi dan berkata dengan dingin,
aku berkata di hutan bambu ungu, jangan mencoba mengancamku, dan jangan berulang kali menantang garis bawahku. Kamu sepertinya sudah lupa. Yuan Gongxi, yang tiba-tiba muncul, terus menekankan bahwa dia berteman dengan Jun Changqiao. Tujuannya adalah untuk mengadu dia dengan sekte benar. Efeknya bagus. Para pemimpin dari berbagai sekte sudah curiga. Jun Changqiao secara alami bisa melihat niat Yuan Gongxi, jadi dia sangat marah sekarang. Sekte sepanjang masanya benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah antara gerbang Kaisar Iblis dan sekte-sekte yang benar, tetapi perilaku menyeret orang secara paksa ke dalam air seperti ini benar-benar terlalu menjengkelkan. Yuan Gongxi jelas tidak menyadari bahwa pikirannya telah membuat marah Jun Changqiao. Dia tersenyum dan berkata, saya selalu ingat apa yang dikatakan Jun Patriark. Saya tidak pernah melupakannya. Apakah begitu? Wajah Jun Changqiao muram. Saat itu di hutan bambu ungu, karena ada ahli tersembunyi, dia menekan dirinya sendiri dan tidak bergerak. Meskipun ada 4 Wuseng di sini hari ini, keinginan untuk mengalahkan pihak lain bahkan lebih kuat. Hal utama adalah bahwa kata-kata itu terlalu menjengkelkan. Yuan Gongxi, Jun Changqiao berkata dengan dingin, aku di sini hanya untuk menjadi pengamat, tetapi kamu bersikeras menyeretku ke dalam air. Baiklah, mulai sekarang, kita adalah musuh. Cek, Ao Huanyu dan yang lainnya mencibir. Menurut pendapat mereka, Jun Changqiao sangat mungkin berkolusi dengan sekte Kaisar Iblis. Sekarang, setiap kata yang dia katakan dan setiap ekspresi di wajahnya adalah akting. Jun Patriark, Yuan Gongxi berkata dengan serius, karena kita tidak bisa berteman, kita tidak bisa menjadi musuh. Lalu kenapa kamu menipuku? Wos, tiba-tiba, aura berat muncul di langit. Kekuatan naga dan gajah berkumpul, dan kemudian dengan berani menekan Yuan Gongxi. Ketika palem prajna gajah naga digunakan, puluhan naga dan gajah bersinar terang, langsung membuat dunia kehilangan warnanya. Para pemimpin dari berbagai sekte semua terkejut. Mereka belum pernah melihat aura sunyi seperti itu yang sepertinya datang dari langit berbintang yang tak berujung. Arogan, Wu Sheng, yang berdiri di depan Yuan Gongxi, melambaikan tangannya dengan dingin. Energi iblis yang besar dan perkasa melesat keluar dan berkumpul di udara, membentuk kepalan yang melayang ke langit dan meledak ke arah kekuatan gajah naga yang menekan. Kakak, kekuatan kental dari penggarap iblis di tingkat Wu Sheng tanpa ampun merobek ruang. Evil Ki yang menakutkan itu menyebar dengan liar, menyebabkan seniman bela diri dari berbagai sekte menjadi pucat karena ketakutan. Bom, pada saat ini, ada ledakan yang memekakkan telinga. Kultivator iblis di tingkat Wu Sheng jatuh dari gunung seperti bola meriam. Seluruh proses terjadi dalam sekejap mata. Sebelum 3 Wu Sheng lainnya sadar, mereka merasakan aura iblis yang luar biasa menekan mereka, memaksa mereka untuk mundur ke arah yang berbeda secara tidak sadar. Dengan demikian, Yuan Gongxi tidak lagi memiliki perlindungan. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat Dracopan Force menekan. Pada akhirnya, dia berkata dengan ngeri, tidak. Ledakan, kekuatan mengerikan menekan puncak Gunung Yinghui. Seluruh gunung bergetar hebat dan menunjukkan berbagai tingkat retakan. Seniman bela diri dari berbagai sekte secara bertahap menstabilkan tubuh mereka. Ekspresi mereka berubah lagi, dan mereka berseru dalam hati mereka, seni bela diri macam apa ini? Kekuatannya sangat menakutkan. Tanpa waktu untuk berpikir, mereka semua melihat ke atas. Lebih tinggi lagi, seorang pria telanjang berambut ungu yang hanya mengenakan pakaian dalam merah mengambang dengan bangga. Betul sekali, itu adalah Raja Ungu. Ketika Jun Changqiao bergerak, dia sudah bergegas. Setelah menerima perintah, dia dengan cepat meledakkan pakaiannya dan memaksa keempat Wu Sheng yang menghalangi pasukan Dracopan untuk mundur. Para tetua dari berbagai sekte secara kolektif tercengang. Aura pria berambut ungu ini bahkan lebih aneh daripada 4 pembudidaya iblis tadi. Apalagi, setelah muncul, dia menakuti mereka semua. Kekuatannya pasti luar biasa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. 3 pembudidaya iblis Wu Sheng menstabilkan tubuh mereka dan menatap Raja Ungu dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Adapun Wu Sheng yang mencoba mematahkan telapak prajna Dracopan, dia dikirim terbang oleh telapak tangan. Seluruh tubuhnya tampak hancur berantakan saat dia berbaring di lubang yang dalam di kaki gunung. Bahkan para ahli tingkat bumi dari medan perang dimensi tidak dapat menahan serangan Raja Ungu, apalagi dia. Ini harus dikatakan, Jun Patriark memiliki pandangan ke depan. Ketika dia melihat Yuan Gongxi muncul dengan 4 petarung yang kuat, dia menyadari bahwa akan ada kejadian yang tidak terduga. Karena itu, dia menghubungi para ahli sekte terlebih dahulu untuk bergegas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertindak begitu lancar.
Berjalan ke tepi lubang yang dalam yang disebabkan oleh Dracopan Force, kekuatan psionik Jun Changqiao berubah menjadi tangan besar dan meraih Yuan Gongzi yang terbaring di dalam, lalu menariknya ke depan. Wakil pemimpin sekte, ketiga Wu Sheng hendak bergegas. Raja Ungu mendarat dan menghalangi jalan mereka. Dia berkata, siapapun yang bergerak akan mati. 5 kata sederhana dengan jelas menunjukkan arogansi, dan dominasinya. Seperti yang diharapkan dari seorang kun dari alam atas, seperti yang diharapkan dari aula master dari aula spiritual sekte sepanjang masa. Meskipun ketiga Wu Sheng ingin menyelamatkan wakil pemimpin sekte mereka bisa merasakan bahwa Raja Ungu melepaskan aura iblis yang lebih kuat dari aura mereka sendiri. Mereka hanya bisa berdiri di sana dengan susah payah. Anak, Jun Changqiao menahan Yuan Gongzi dengan tangan kekuatan psioniknya dan berkata dengan suara dingin, ketika kita berada di hutan bambu ungu, kamu menantang garis bawahku. Karena ini adalah pertama kalinya kita bertemu, aku tidak merendahkan diriku sendiri. Aku tidak menyangka ketika kita bertemu lagi, kamu menjadi lebih buruk. Jika aku tidak memukulmu, bagaimana aku bisa menghadapi langit dan bumi? Wah, Yuan Gongzi meludahkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat. Dia, yang kultivasinya telah mencapai puncak level Wu Huang, sudah memar setelah menerima naga dan prajna palem gajah. Ini setelah Jun Changqiao menunjukkan belas kasihan. Jika kekuatan naga dan gajah sepenuhnya dilepaskan, bahkan 10 Yuan Gongzi tidak akan cukup untuk membunuhnya. Tentu saja, dilihat dari keadaan menyesal Yuan Gongzi saat ini, dia memang seorang pria. Ini mungkin salah satu alasan mengapa Jun Changqiao menyerang. Lagi pula, bagaimana mungkin ada seseorang yang lebih tampan dari dirinya di dunia ini? Melihat bahwa wakil pemimpin sekte gerbang Kaisar Iblis yang memproklamirkan diri, Yuan Gongzi, terluka parah dalam satu gerakan, para tetua sekte sepanjang masa bergumam dalam hati mereka. Mungkinkah patriark sekte sepanjang masa tidak bersekongkol dengannya? Apakah kita salah paham? Dengar, kalian semua, pada saat ini, Jun Changqiao berbalik dan melihat para seniman bela diri dari berbagai sekte yang hadir. Dia berkata dengan marah, sekte sepanjang masa tidak tertarik dengan masalah di antara kalian semua. Kalimat ini berisi pedang Dao, martial Dao, dan kekuatan 5 elemen. Itu langsung menembus hati orang banyak, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Jun Patriark sangat menakutkan. Melihat punggung Jun Changqiao yang marah, mata cerah si Jingxuan bersinar dengan sedikit keterkejutan, tetapi dia juga diam-diam berkata, tapi, dia juga sangat perkasa. Satu kalimat sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang yang hadir. Dia memang perkasa dan mendominasi. Celepuk, Jun Changqiao dengan santai melemparkan Yuan Gongzi ke tanah, lalu duduk di atas batu besar dan berkata dengan acuh tak acuh, saya di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Silakan lanjutkan. Meskipun memukuli wakil pemimpin sekte gerbang Kaisar Iblis sebagian untuk melampiaskan amarahnya, itu lebih untuk mengungkapkan kepada para tetua dari berbagai sekte bahwa dia tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang, dia telah membuat pendiriannya jelas. Secara alami, dia bisa terus menjadi penonton. Wakil pemimpin sekte, 3 Wu Sheng dengan cepat terbang. Salah satu dari mereka membawa Yuan Gongzi, lalu saling memandang dan terbang ke kejauhan dengan pemahaman diam-diam. Mereka datang dengan diam-diam dan pergi dengan diam-diam, hanya membawa yang terluka bersama mereka. Adapun Wu Sheng, yang diledakkan ke kaki gunung, dia telah menghilang, hanya menyisakan lubang yang dalam dan bentuk swastika. Setelah para ahli gerbang Kaisar Iblis pergi, aura iblis yang berkumpul di puncak gunung berangsur-angsur menghilang. Para tetua dari berbagai sekte menghela nafas lega. Menurut plot normal, Yuan Gongzi pasti akan memberi pelajaran kepada sekte benar ketika dia membawa 4 Wu Sheng ke sini. Pada akhirnya, dia harus memprovokasi Jun Changqiao, yang tetap netral. Dia tidak hanya dipukuli, tetapi dia juga dipukuli sampai dia tidak bisa berdiri. Pertunjukan tidak bisa dilanjutkan, jadi hanya bisa berakhir dengan tiba-tiba. Itu adalah contoh klasik dari tidak bermain sesuai aturan. Jun Patriark, pria tua yang tampak baik hati itu menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih. Banyak tetua dari berbagai sekte juga menangkupkan tangan mereka dan membungkuk, mata mereka bersinar dengan rasa terima kasih. Meskipun sekte top juga telah mengirim banyak ahli, mereka masih jauh dari mampu bersaing dengan 4 Wu Sheng. Jika pihak lain benar-benar menyerang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mereka kabur begitu saja. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir mereka akan memberi pelajaran kepada sekte-sekte benar yang saleh ini. Petik 2, Para tetua dari berbagai sekte menggerakkan mulut mereka. Tuan Istana Si, Jun Changqiao berkata,
kita sudah melihat pemandangannya. Kenapa kita tidak kembali dulu? Oke, si Jingxuan mengangguk. Jun Changqiao memimpin orang-orang dari istana Miaohua menuruni Gunung Yinghui. Raja Ungu, yang telah melayang di udara, dengan dingin melirik para tetua dari berbagai sekte di puncak gunung dan berkata, sampah. Dia memiliki dendam terhadap sekte benar ini. Bagaimanapun, dia disegel oleh Wu Sheng, sekte top. Jika bukan karena patriark, dia pasti tidak akan membantu mereka menyelesaikan krisis. Jun Patriark, setelah berjalan menuruni gunung, si Jingxuan bingung dan bertanya, mengapa kamu tidak membunuh wakil ketua sekte Gerbang Kaisar Iblis dan menyingkirkan kejahatan untuk benua bintang jatuh? Dalam situasi barusan, Yuan Gongzi terluka parah. Bahkan murid bela diri dapat dengan mudah membunuhnya. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, dia menargetkan sekte yang benar, bukan sekte sepanjang masa. Tentu saja, tidak perlu membunuhnya. Si Jingxuan berkata, Jun Patriark ingin melihat Gerbang Kaisar Iblis dan berbagai sekte bertarung. Betul sekali, Jun Changqiao berkata terus terang. Zhang Sun Fanghua dan Leng Xingyue, yang mengikuti di belakang, mendengar ini dan sedikit mengernyit. Mereka bisa mengerti mengapa sekte sepanjang masa tidak berpartisipasi. Namun, Gerbang Kaisar Iblis mengancam benua dan makhluk hidup. Bukankah terlalu berlebihan bagi mereka untuk hanya menonton dari pinggir lapangan? Mereka berdua memiliki pemikiran seperti itu karena mereka membanggakan diri sebagai sekte benar dan memiliki rasa keadilan di tulang mereka. Rasa keadilan, Jun Changqiao juga memilikinya. Namun, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Gerbang Kaisar Iblis dan sekte-sekte yang benar. Secara alami, dia tidak akan peduli. Si Jingxuan berkata, jika kedua belah pihak bertarung, apakah itu akan menguntungkan Jun Patriark? Tidak, Jun Changqiao baru saja menonton pertunjukan. Adapun duduk di puncak gunung untuk menyaksikan harimau bertarung dan menuai keuntungan, dia tidak peduli sama sekali. Seperti inilah seharusnya seorang penonton yang memenuhi syarat. Si Jingxuan berkata, Jun Patriark berbeda dari yang lain. Kamu juga berbeda, Gou Sheng berkata sambil tersenyum. Si Jingxuan tercengang. Jun Changqiao berkata secara telepati, penampilan Tuan Istana Si membuat orang merasa sangat lemah. Namun, untuk bisa menjadi tuan istana dari istana Miaohua dan disebut sebagai wanita ajaib, Anda jelas bukan orang biasa. Aku baru saja mengambil alih sekte kelas 4. Aku tidak seperti Jun Patriark, yang mengembangkan sekte tulang besi kelas 9 menjadi sekte kelas 4 sepanjang masa. Si Jingxuan berkata sambil tersenyum. Sistem tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, apa gunanya menyanjung satu sama lain. Tuan Istana Si, Jun Changqiao menangkupkan tinjunya dan berkata, aku masih memiliki urusan yang harus diselesaikan di sekte. Jun akan pergi dulu. Si Jingxuan baru saja selesai berbicara ketika Jun Changqiao terbang, meninggalkan kecantikan yang menatapnya dengan kekecewaan. Di gua yang gelap dan lembab, kayu bakar dinyalakan. Tidak hanya menghilangkan udara dingin, tetapi juga secara bertahap mengeluarkan aroma daging panggang. Kakak Xia, Su Xiaomo menyerahkan burung pegar panggang dan berkata, makan sampai kamu kenyang. Lukamu akan sembuh lebih cepat. Xia Suyun, yang sedang duduk bersila, membuka matanya dan dengan tenang mengambil burung pegar panggang. Kemudian, dia berbalik dan makan. Kakak Xia, kamu makan dulu. Su Xiaomo berdiri dan berkata, aku akan pergi mengambil mata air untukmu. Tunggu, Xia Suyun memunggungi dia dan berkata, kamu juga terluka parah. Mengapa kamu tidak beristirahat? Jika kita semua beristirahat, siapa yang akan melindungi Sister Xia? Su Xiaomo berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia meninggalkan gua untuk mencari air. Petik 2, petik 2. Xia Suyun terdiam. Dia mengingat adegan beberapa hari yang lalu ketika dia disergap oleh pria bertopeng hitam dan menggunakan punggungnya untuk memblokir serangan telapak tangan untuknya. Lapisan es yang menutupi hatinya perlahan meleleh. Kembali ke, lupakan saja, mari kita bahas secara singkat. Taixuan Shengzong pergi ke Raging Waves Lake untuk membasmi sekelompok kecil anggota Demon Sekte, tapi dia disergap. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan para murid dipisahkan dari para petinggi pada akhirnya. Su Xiaomo dan Xia Suyun sedang bersama ketika seorang pria bertopeng, yang kekuatannya berada di puncak level Wuzong, tiba-tiba menyerang mereka. Dia buru-buru memblokir telapak tangan untuknya dengan punggungnya, dan kemudian mereka berdua terhuyung-huyung ke kedalaman hutan. Jika dia memblokir peluru untuk seorang gadis di saat kritis, kesukaannya pasti akan meningkat. Kakak Xia, setelah beberapa saat, Su Xiaomo masuk dengan mata air dan berkata sambil tersenyum, mata air di sini sangat manis. Xia Suyun mengambil air dan meminumnya.
Kemudian dia mencoba untuk berdiri, tetapi karena lukanya belum sepenuhnya sembuh, dia hampir pingsan. Su Xiaomo buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukungnya dan berkata, "Kamu terluka parah, jangan memaksakan dirimu untuk berdiri." Ekspresi Xia Suyun sedikit berubah. Dia ingin mendorong pria ini pergi, tetapi dia takut memperparah lukanya, jadi dia duduk lagi dan berkata, "Lepaskan aku." Petik 2, Su Xiaomo melepaskannya dan kemudian mundur ke pintu masuk gua, berkata, "Kamu pulih, aku akan melindungimu. Ingat, kamu harus menemukan titik emosional setiap saat untuk menggerakkan pihak lain," kata-kata Penatua Wei terngiang di telinganya. Cukup, Su Xiaomo duduk dengan punggung menghadap Xia Suyun. Ada sidik jari gelap di punggungnya, yang ditinggalkan oleh serangan pria bertopeng itu. Melihat ini, Xia Suyun ingat bahwa dia telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, berguling-guling di tanah dan melolong kesakitan. Rasa dingin di wajahnya menghilang. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara selembut nyamuk, "Maaf, aku menyeretmu ke dalam ini." Su Xiaomo berkata sambil tersenyum, "Saya merasa terhormat bisa memblokir telapak tangan untuk Sister Xia." Penatua Wei, saya pikir saya akan berhasil. Jika Penatua Wei ada di sini, dia pasti akan tersenyum lega. Lidah gombal, Xia Suyun memutar matanya ke arahnya dan mencoba berdiri lagi. Dia bersandar di dinding batu dan berkata, "Luka saya akan membutuhkan waktu untuk pulih. Anda harus istirahat dulu." Su Xiaomo baru saja mengatakan satu kata ketika dia melihat wanita itu memelototinya, jadi dia masuk dan berkata, "Baiklah." Sutra hatinya diaktifkan, dan energi spiritual menyelimutinya. Xia Suyun, yang berjuang untuk pindah ke depan gua, melihat ini dan matanya yang cerah dipenuhi dengan kejutan. Dia benar-benar telah memahami teknik mendekati hati ke tingkat energi spiritual yang terwujud. Lin Xinjue adalah metode kultivasi mental tingkat tertinggi di sekte luar Taixuan Shengsong. Hanya mereka yang diakui oleh petinggi yang bisa mempraktikannya. Su Xiaomo, yang telah terdaftar sebagai salah satu dari kelompok murid sekte dalam berikutnya, hanya menggunakan 1 bulan untuk memahaminya ke tahap pencapaian besar. Akan sangat mudah bagi seorang ahli dengan akar spiritual Saint Grade untuk berlatih teknik kultivasi mental dari murid pelataran luar. Tentu saja, Su Xiaomo hanya berpura-pura, bahkan, dia tidak terluka sama sekali. 4 jam kemudian, bekas telapak tangan gelap di punggungnya sangat melemah. Dia berpura-pura energi dan berdiri, berkata, "Saudari Xia." Karena luka-lukanya, Xia Suyun tertidur bersandar di dinding batu di pintu masuk gua. Melihat wajahnya yang pucat, Su Xiaomo tidak bisa tidak berpikir, jika bukan karena perlindunganku, wanita ini akan mati di Danau Nutao. Dia berjalan mendekat. Dia mengeluarkan selimut dari cincin luar angkasa dan menutupi Xia Suyun dengan itu. Meskipun dia sangat berhati-hati, dia masih membangunkannya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan sedikit rasa dingin melintas di antara mereka. Setelah memastikan siapa itu, dia menjadi lembut. "Lukamu sudah sembuh." "Ya hampir." Kekuatan pria bertopeng itu berada di puncak Wuzong, dan seni bela dirinya sangat aneh. "Bagaimana kamu pulih begitu cepat?" Dihadapkan dengan keraguan Xia Suyun, Su Xiaomo mengeluarkan ubin yang pecah dan berkata, "Ini adalah harta yang guru tinggalkan untuk saya untuk melindungi diri saya sendiri. Itu menghabiskan sebagian besar kekuatan." "Saya mengerti." Xia Suyun tiba-tiba mengerti. Kasihannya, Su Xiaomo berkata dengan getir, "Sudah rusak sekarang. Ketika kita kembali ke sekte, aku akan meminta kakekku untuk memberimu harta pertahanan lainnya," kata Xia Suyun. Su Xiaomo berkata sambil tersenyum, "Kakak senior telah memberiku sebotol Tranquil Heart dan Ichi Skin Pills. Bagaimana aku bisa mengambil barang-barangmu?" Saat dia berbicara, dia tanpa sadar menyentuh pinggangnya dan berkata dengan terkejut, "Di mana botolnya? Di mana botolku? Sudah berakhir, sudah berakhir. Itu pasti jatuh di luar. Aku akan pergi mencarinya." Petik 2. Xia Suyun berkata, "Ini hanya botol kosong. Apakah Anda perlu begitu peduli?" Su Xiaomo berhenti di pintu masuk gua dan berkata, "Bagi banyak orang, itu hanya botol biasa. Tapi bagiku, itu lebih berharga daripada hidupku. Karena, itu diberikan kepadaku oleh Sister Xia." "Bodoh," Xia Suyun berkata dengan ringan. Kemudian dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebotol Tranquil Heart dan Ichi Skin Pills. Dia berkata, "Kamu jatuh ke dalam gua ketika kamu sedang mencari air." Su Xiaomo dengan senang hati mengambilnya dan menyekannya dengan lengan bajunya. Saat hendak memakainya di pinggang, dia merasa tidak aman, jadi dia langsung memasukkannya ke dalam bajunya. Xia Suyun melihat ini dan bergumam dalam hatinya,
karena kamu sangat menyukai botol, aku akan memberimu banyak ketika kita kembali. Itu, beri aku harta karun yang rusak itu. Aku akan melihat apakah ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Sudah rusak, saya tidak berpikir itu bisa diperbaiki. Su Xiaomo menyerahkan ubin dan berkata pada dirinya sendiri, ini hanya ubin acak yang saya temukan. Jangan biarkan dia melihatnya. Xia Suyun memeriksanya dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Dia berkata, itu sudah rusak. Bahkan aura harta karun itu hilang. Tidak mungkin untuk memperbaikinya. Petik 2, petik 2. Mulut Su Xiaomo berkedut. Kakak, jika kamu tidak bisa memperbaikinya, berikan padaku. Apa maksudmu dengan mengambilnya? Xia Suyun melihat bahwa dia sedikit enggan dan berkata dengan ringan, saya memberi Anda sebotol, dan Anda memberi saya ubin. Kami seimbang. Kamu tidak mau. Saya bersedia. Cedera Xia Suyun sangat serius, dan tidak ada pil penyembuhan khusus. Jadi Su Xiaomo tidak terburu-buru untuk membawanya pergi. Sebaliknya, dia bertanggung jawab untuk merawatnya dengan hati-hati. Kadang-kadang, dia akan keluar untuk mengumpulkan herbal dan membuat sup untuknya untuk memulihkan meridiannya. Kamu sudah belajar kedokteran. Guru sangat mahir dalam seni pengobatan. Saya belajar sedikit saat berkultivasi dengannya. Oh, Xia Suyun berkata, tuanmu, Pak Tua Juntian, sangat kuat. Dia bisa menakuti kawanan binatang hanya dengan satu pandangan. Su Xiaomo berkata sambil menyeduh ramuan, aku tidak membual. Tuanku terpelajar dan berpengetahuan luas. Dia pasti salah satu yang terbaik di dunia. Berpengetahuan luas. Xia Suyun tertarik. Dia bertanya, apa yang dia tahu? Dia tahu seni bela diri, seni pedang, alkimia, formasi, dan... Su Xiaomo banyak bergumam, langsung membentuk Jun Changqiao menjadi eksistensi yang sangat maha kuasa. Untungnya, Gou Sheng tidak hadir. Kalau tidak, dia pasti akan menendangnya dan mengaum, kamu membuatku terdengar sangat hebat. Bagaimana aku bisa berakting di masa depan? Xia Suyun berkata, aku benar-benar iri pada tuanmu. Dia bisa hidup tanpa beban, tidak seperti aku yang harus melakukan segalanya sesuai jadwal yang ditentukan setiap hari. Su Xiaomo berkata dengan senyum pahit, Sister Xia memiliki fisik tipe S khusus. Dia memiliki seorang penatua yang merupakan kakeknya, dan sangat dihargai oleh sekte tersebut. Masa depannya cerah. Apakah dia masih belum puas? Xia Suyun berkata, ada terlalu banyak aturan di sekte ini. Tidakkah menurutmu itu menindas? Su Xiaomo berkata dengan senyum mencela diri sendiri, bagi seorang jenius seperti Sister Xia, itu mungkin menindas. Tetapi bagi orang biasa seperti saya, jika saya tidak bekerja keras, saya akan kehilangan segalanya. Saya akan menjadi seorang keberadaan yang ditertawakan semua orang. Sungguh realisasi yang menyakitkan. Pernahkah Anda mendengar tentang Lu Qianqian? Xia Suyun tiba-tiba bertanya. Lu Qianqian, Su Xiaomo berkata, saya mendengar kakak senior Sun menyebut dia. Tampaknya dia pernah menjadi salah satu jenius teratas di Taixuan Shengsong. Kemudian, dia dikeluarkan karena melanggar aturan. Ya, Xia Suyun menggelengkan kepalanya dan berkata, dia dikeluarkan hanya karena dia memasuki mata air es untuk berkultivasi tanpa izin dari atasan. Bakat kakak Lu lebih tinggi dariku, tapi dia tidak bisa melanggar batasan yang ditetapkan oleh sekte. Betapa menyedihkannya itu. Kakak senior dikeluarkan karena alasan ini. Su Xiaomo diam-diam terkejut. Ini adalah informasi paling penting yang dia dapatkan ketika dia datang ke Taixuan Shengsong sebagai mata-mata. Tetapi, seorang jenius top diusir karena dia pergi ke mata air es untuk berkultivasi tanpa izin. Bukankah itu terlalu ceroboh? Tidak mungkin, tidak mungkin. Su Xiaomo berkata diam-diam, ini mungkin alasan para petinggi. Mungkin ada alasan lain. Xia Suyun menyesuaikan keadaan pikirannya yang sedikit tertekan dan berkata dengan wajah dingin, jangan beritahu siapapun tentang ini. Simpan untuk dirimu sendiri selamanya. Oke, Su Xiaomo mengangguk dan kemudian bertanya, Saudari Xia, saya mendengar bahwa Lu Qianqian ini kemudian bergabung dengan sekte sepanjang masa dan bahkan berpartisipasi dalam pertempuran naga dan harimau untuk hegemoni. Betul sekali, Xia Suyun berkata, saya juga tidak menyangka bahwa setelah dilumpuhkan oleh petinggi dan kehilangan semua ingatan seni bela diri Taixuan Shengsong, dia masih memiliki kesempatan untuk kembali. Brengsek, Su Xiaomo diam-diam terkejut, kakak senior sebenarnya dilumpuhkan oleh Taixuan Shengsong. Jika Patriark tahu tentang ini, dia pasti akan meledak di tempat. Para murid sekte sepanjang masa sangat kuat. Aku tidak tahu ramuan apa yang mereka ambil, kata Xia Suyun.
Dia telah melihat pertempuran naga dan harimau untuk hegemoni di layar dan juga menyaksikan kekuatan murid sekte baru ini. Su Xiaomo berkata pada dirinya sendiri, kalian hanya melihat seberapa kuat kami, tetapi Anda tidak melihat bagaimana kami berkultivasi. Ruang cetakan, menara pelatihan, dan alam rahasia hidup dan mati. Fasilitas seni bela diri semacam ini dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi upaya dan keringat yang dibutuhkan juga puluhan kali lebih banyak daripada orang biasa. Gurel, sup obat mulai mendidih. Su Xiaomo mengumpulkan pikirannya. Setelah mendidih selama lebih dari 10 menit, dia dengan hati-hati menuangkannya ke dalam mangkuk. Guyuran, permukaan danau yang tenang tiba-tiba beriak dengan air. Tangkap, tangkap. Setelah beberapa saat, kepala Su Xiaomo muncul dari air. Dia mengambil ikan besar dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, kita punya ikan untuk dimakan malam ini." Harus dikatakan bahwa masker wajah modifikasi ajaib benar-benar luar biasa. Itu bahkan tidak menunjukkan wajahnya ketika direndam dalam air. Ikan besar itu mengayunkan ekornya dan menamparkan wajah Su Xiaomo. Kemudian, ia menyelam ke dalam air. Tidak mungkin, ikan ini sangat kuat. Puff. Melihat wajah kirinya merah, Xia Suyun menutup mulutnya dan tertawa. Kemudian, dia berkata, "Kamu menangkap ikan kekuatan." Kekuatan ledakannya tidak kalah dengan murid bela diri puncak. Tidak heran, Su Xiaomo menggosok wajahnya dan berkata dengan marah, "Hari ini, kita harus menangkapnya dan memanggangnya." Mendeguk, dia menyelam ke dalam air dan dengan cepat menangkap ikan kekuatan yang melarikan diri. Larut malam, Su Xiaomo mengeluarkan sisik ikan dan organ dalam. Kemudian, dia menusuk ikan menamparkan wajah dan memanggangnya di atas api. Xia Suyun duduk bersila dan berkultivasi seperti biasa. Selama waktu ini, dengan bantuan sup obat dan metode kultivasi mental, meridiannya hampir pulih. "Kakak senior, ikannya sudah siap." "Oke." Xia Suyun membuka matanya yang cerah dan mengambil ikan panggang. Kemudian, dia berkata, "Luka saya hampir sembuh. Kami akan kembali ke sekte besok." "Oke." Su Xiaomo berkata dengan sedih dengan suara rendah, "Waktu yang baik selalu singkat." "Apa yang kamu gumamkan?" Xia Suyun bertanya. Su Xiaomo berkata, "Saya sangat senang beberapa hari ini dengan Sister Xia." Petik 2. Xia Suyun memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Jangan bicara tentang saya yang terluka dan pulih di sini." "Oke, ikan itu dipanggang dengan baik. Terima kasih." Hari berikutnya, Su Xiaomo dan Xia Suyun kembali ke Taixuan Shengsong. Sekte sepanjang masa. Setelah menerima laporan terbaru, Jun Changqiao berkata dengan wajah terkejut, "Xiaomo dan Xia Suyun sendirian di gua selama 5 atau 6 hari. "Ya," kata Li Luoqiu, "anak ini tidak buruk," kata Jun Changqiao. Secara kebetulan, Tetua Wei juga ada di ruang belajar. Dia tersenyum puas dan berkata, "Pemahaman Xiaomo masih tidak buruk." Pada titik ini, dia tanpa sadar menatap patriark dan bergumam di dalam hatinya, perbedaannya seperti langit dan bumi. "Oh, benar," Li Luoqiu berkata lagi, "Xiaomo berkata bahwa alasan Lu Qianqian diusir adalah karena dia memasuki mata air es untuk berkultivasi tanpa persetujuan petinggi." "Sesederhana itu," kata Jun Changqiao. Li Luoqiu berkata, "Xiaomo menduga itu mungkin penjelasan Taixuan Shengsong. Mungkin ada lebih dari itu. Katakan padanya untuk lebih memperhatikan dan tidak hanya menggoda gadis-gadis." "Oke, setelah kembali dari Gunung Yinghui, Jun Changqiao terus fokus mengelola sekte dan memutuskan untuk secara pribadi berpartisipasi dalam perekrutan murid bulan depan. Ini karena jumlah anggota saat ini telah mencapai lebih dari 48.000, dan hampir menembus 50.000. Namun, dunia luar sedikit kacau. Tepatnya, sekte sepanjang masa, yang sudah lama tidak mengejutkan dunia, sekali lagi menyapu seluruh benua bintang jatuh dengan topik yang eksplosif. Semua sekte sedang mendiskusikan hal-hal penting di Gunung Yinghui. Patriark sekte sepanjang masa juga ada di sana. Saya mendengar bahwa dia berdebat dengan orang-orang besar. Dia hampir menyingsingkan lengan bajunya dan mengambil tindakan. Wakil Master Sekte Gerbang Kaisar Iblis bergegas dengan 4 wuseng untuk menimbulkan masalah. Pada akhirnya, dia dipukuli oleh Jun Patriark sampai dia tidak bisa berdiri. Menurut para saksi, Jun Patriark menggunakan keterampilan bela diri yang aneh pada waktu itu. Dia langsung memadatkan semacam ilusi di udara. Kekuatannya cukup eksplosif. Ada juga seorang pria dengan rambut ungu. Hanya dengan telanjang, dia mengintimidasi 4 wuseng, membuat mereka tidak berani bergerak sama sekali. Ya dewa, sekte sepanjang masa ini belum membuat gerakan apapun baru-baru ini.
Saya pikir mereka telah menghilang tanpa jejak. Saya tidak menyangka bahwa ketika berita itu datang, itu masih akan sangat eksplosif. Petik 2. Masalah Jun Changqiao yang bertindak sok di Gunung Yinghui ditakdirkan untuk menjadi topik pembicaraan setelah makan di antara para seniman bela diri dari benua bintang jatuh. Tentu saja, mereka lebih peduli, kapan aliansi sekte besar akan melancarkan serangan ke gerbang Kaisar Iblis. Sama seperti seniman bela diri dari seluruh benua dengan cemas menunggu, berita lain datang dari negara awan barat. Gerbang Kaisar Iblis tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Pangkalan sebelumnya juga kosong. Tidak mungkin. Setelah Jun Changqiao menerima berita itu, dia terdiam, aku masih mengandalkanmu untuk bertarung melawan sekte lurus yang terkenal. Pada akhirnya, setelah dipukuli olehku, kamu langsung mundur ke dalam bayang-bayang. Meskipun gerbang Kaisar Iblis telah menghilang, pria bertopeng hitam masih bergerak di Jianghu. Hanya dalam beberapa hari, beberapa sekte telah dihancurkan. Itu sangat jelas. Kekuatan ini telah mengubah strateginya, dari secara terbuka menjadi diam-diam menargetkan sekte-sekte lurus yang terkenal. Bang, di gua yang gelap, suara ledakan bisa terdengar, dan bekas tinju bisa terlihat di dinding. Sial, seorang pria bur mengepalkan tinjunya dengan marah, dan berkata, wakil pemimpin sekte telah dipukuli sampai keadaan seperti itu, mengapa Anda masih menghentikan kami untuk menemukan masalah dengan sekte sepanjang masa? Betul sekali, Ghost, yang bersandar pada pilar di samping, berkata dengan sedih. Shadow berkata, wakil pemimpin sekte memiliki rencananya sendiri, kita hanya perlu mendengarkan perintahnya. Mata seorang Burishmen akan terbelah, aku tidak bisa membiarkan ini berbaring, aku harus menemukan masalah dengan sekte ini. Shadow sedikit mengernyit dan hendak mencegahnya. Yin Jiu berbicara lebih dulu, wakil pemimpin sekte terluka parah oleh serangan telapak tangan Jun Changqiao. Apakah Anda yakin sedang mencari masalah dan tidak mencari kematian? Saya, seorang pria bur berhenti dan berkata, saya tidak bisa mengalahkan patriark sekte sepanjang masa, tapi saya bisa mengalahkan murid-murid sekte sepanjang masa. Betul sekali, mata Ghost menyala, dan berkata, kita bisa menggertak murid-murid sekte sepanjang masa. Tanpa perintah wakil pemimpin sekte, jangan bertindak sembarangan, kata bayangan. Mendesah, Ghost mengangkat bahu, dan berkata, aku hanya mengatakan. Malam itu, Shadow menemukan bahwa Ghost dan Aburishman telah menghilang, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, kedua orang itu pasti mencari masalah dengan sekte sepanjang masa. Tanda pisah, saya mengucapkan selamat hari buruh kepada semua orang. Mencari voting bulanan dan tiket rekomendasi di akhir bulan. Di luar kota tulang besi, ribuan anak laki-laki dan perempuan berkumpul dan menatap gunung tulang besi yang tampaknya tersembunyi di awan. Mata mereka bersinar dengan kegembiraan. Hari ini adalah hari di mana sekte sepanjang masa merekrut murid. Mereka datang dari jauh dengan harapan lulus ujian dan menjadi anggota sekte. Tisu, seorang pria parubaya dengan kerutan di seluruh wajahnya berkata, ayah percaya bahwa kamu akan berhasil. Dilihat dari penampilannya, dia bukan dari keluarga kaya. Seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun yang berdiri dalam kelompok itu menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia berkata pada dirinya sendiri, ayah, putramu tidak akan mengecewakanmu. Zhou Tisu, orang-orang dari Haozu Timur, mereka semua adalah orang biasa selama beberapa generasi. Kali ini, ditemani oleh ayahnya, dia datang ke sekte sepanjang masa dari jauh dengan harapan lulus ujian dan menjadi murid untuk membawa kehormatan bagi leluhurnya. Ada banyak pemuda biasa seperti dia. Mereka tidak memiliki jalur kultivasi. Jika mereka ingin menonjol di dunia di mana seni bela diri dihormati, mereka hanya bisa memilih untuk masuk sekte. Namun, bagi banyak orang, sebuah sekte terlalu tinggi untuk dijangkau. Mereka hanya bisa masuk jika mereka sangat berbakat. Namun, sekte sepanjang masa berbeda. Selama Anda memiliki keterampilan, selama Anda memiliki beberapa pencapaian di bidang tertentu, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid. Oleh karena itu, pada hari perekrutan, banyak pemuda berkumpul di Ironbone Town. Bahkan jika mereka mungkin tidak lulus ujian, mereka bersedia mencobanya. Cek, seorang pemuda dengan pakaian bersulam berkata dengan ringan, orang-orang miskin ini berani mendaftar. Siapa yang memberi mereka keberanian? Sebagai keturunan langsung dari keluarga besar, ia merasa sangat malu untuk mengikuti ujian bersama sekelompok udik desa. Keturunan langsung lain dari sebuah keluarga yang berdiri di sampingnya berkata dengan kesal, sekte sepanjang masa seharusnya membagi tes terlebih dahulu. Mereka yang berstatus dan yang berstatus akan diuji, dan mereka yang tidak berstatus dan tidak berstatus akan diuji. Betul sekali,
Seseorang setuju. Para pemuda yang terlahir miskin itu hanya bisa berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan tuan muda itu meskipun mereka sangat marah. Suara mendesing. Pada saat ini, aliran cahaya terbang turun dari Gunung Ironbone dan berhenti di kaki gunung. Dia bisa terbang. Ini Wu Huang. Mata para pemuda itu dipenuhi dengan kekaguman yang kuat. Namun, ketika cahaya menghilang, seorang pemuda tampan dengan pakaian putih terungkap. Mereka berseru serempak, Jun Patriark. Betul sekali, itu adalah Jun Gouseng. Mungkin itu karena dia memiliki terlalu banyak waktu luang, tetapi perekrutan murid yang seharusnya menjadi tanggung jawab Ning bersaudara secara pribadi diawasi olehnya hari ini. Jun Changqiao menunjuk anak muda berpakaian brokat dan anggota keluarga lainnya, memberi isyarat kepada mereka. Kalian, keluarlah. Keempat peserta ujian tercengang, tetapi mereka masih keluar dari grup. Dari mana kamu berasal? Klan He dari Tenggara. Keluarga Ling dari Provinsi Tenggara. Negara bagian pertama Tenggara. Mereka berempat melaporkan identitasnya. Ketika para pemuda yang juga datang dari Tenggara mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka berpikir, mereka semua adalah keturunan langsung dari klan besar. Jun Changqiao berkata, identitas Anda tidak sederhana. Untuk membedakan Anda dari kontestan biasa, saya telah memutuskan untuk memberi Anda penilaian terpisah. Penilaian individu. Mereka berempat terkejut pada awalnya, tetapi kemudian alis mereka menari dengan gembira. Betul sekali, kita semua adalah keturunan langsung dari klan berpengaruh. Datang ke sekte sepanjang waktu untuk mendaftar penilaian, kita harus berbeda dari sekelompok orang desa. Berputar, mereka berempat berbalik pada saat bersamaan. Jun Changqiao menunjuk ke arah kota Strongbone dan berkata, ikuti jalan ini. Titik penilaian ada di akhir. Ya, mereka berempat mulai berjalan. Anak muda berpakaian brokat itu kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan wajah bingung, Jun Patriark, ujung jalan ini berada di luar perbatasan Yangzhou Barat Daya. Betul sekali, Jun Changqiao berkata, itu di luar perbatasan. Hah, tiga seniman bela diri lainnya tercengang. Titik penilaian terlalu jauh. Mulut anak muda berpakaian brokat itu berkedut dan berkata, Jun Patriark. Jangan bicara omong kosong, sela Jun Changqiao dengan paksa dan berkata dengan wajah cemberut, ayo cepat pergi. Kita akan ketinggalan jika kita terlambat. Mereka berempat buru-buru bergerak. Jun Changqiao berteriak, lari secepat mungkin. Ya, mereka berempat mengambil langkah besar dan berlari liar di jalan lebar yang melampaui perbatasan. Jun Changqiao menarik kembali pandangannya dan melihat peserta ujian yang hadir. Dia berkata dengan serius, sekte sepanjang masa tidak peduli dengan identitas atau status Anda. Karena Anda di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian, kami akan memperlakukan Anda semua dengan setara. Beberapa peserta ujian yang lebih pintar mendengar ini dan segera mengerti bahwa keturunan langsung dari klan yang berlari di sepanjang jalan tidak akan mengambil penilaian secara individual. Mereka langsung didiskualifikasi. Penilaian dimulai. Jun Changqiao berkata dengan keras, hanya mereka yang mencapai puncak gunung dalam waktu yang ditentukan yang akan lulus penilaian putaran pertama. Mata para peserta ujian terbakar dengan semangat. Mereka telah mempersiapkan untuk waktu yang lama untuk hari ini. Hanya dengan mencapai puncak gunung mereka dapat membuktikan diri. Jun Patriark, saat peserta ujian sangat ingin mencobanya, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang kelompok. Saya mendengar bahwa para murid sekte Anda sangat kuat. Saya ingin mengalaminya sendiri. Oh, Jun Changqiao melihat ke atas dan melihat bahwa pembicaranya adalah pria berotot. Dia mengerutkan kening dan berkata, jadi kamu di sini bukan untuk berpartisipasi dalam penilaian, tetapi untuk menantang sekte sepanjang masa. Bisa dibilang begitu, orang itu berjalan maju dari belakang kelompok. Setiap langkah yang dia ambil akan menyebabkan debu di sekitarnya berterbangan. Jelas bahwa dia adalah ahli tersembunyi. Menarik, Gouseng tersenyum. Memikirkannya, sepertinya tidak ada yang berani menantang mereka untuk waktu yang lama. Pria berotot itu tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari sektemu merekrut murid. Aku di sini untuk menantangmu. Jun Patriark tidak akan menolak, kan? Kenapa dia? Tiba-tiba, suara lain datang dari samping. Sekte sepanjang masa adalah salah satu dari 3 faksi teratas. Selain itu, kamu memenangkan kejuaraan dalam pertempuran Harimau Naga. Jika kamu menolak di depan semua orang, itu pasti akan merusak reputasimu. Orang yang berbicara adalah pria tinggi dan ramping. Betul sekali. Keduanya adalah salah satu dari 4 pelindung agung gerbang Kaisar Iblis, pria dan hantu bur. Mereka tidak tahan dengan kenyataan bahwa wakil master sekte mereka dipukuli, jadi mereka diam-diam datang ke sekte sepanjang masa.
Secara kebetulan, mereka merekrut murid, jadi mereka memutuskan untuk menantang mereka secara terbuka. Jika mereka memukuli murid-murid sekte sepanjang masa di depan semua orang, pasti akan sangat menarik ketika berita itu menyebar ke seluruh benua Starfall. Betul sekali. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, sekte sepanjang masa dengan hangat menyambut semua orang untuk menantang kita. Seorang priabur berhenti di depan semua orang dan menyeringai. Jika itu masalahnya, Jun Patriark, tolong panggil muridmu. Aku akan menunggu mereka di sana. Dia menunjuk ke arena di kejauhan dan berkata. Jun Changqiao berkata, ini adalah arena hidup dan mati yang didirikan oleh sekte sepanjang masa. Selama kamu berjalan di sana, hidup dan matimu akan tergantung pada takdir. Itu bahkan lebih baik, kamu bisa bertarung sepuasnya, kata Ghost. Jun Changqiao segera mengerti bahwa kedua orang ini tidak ada di sini untuk menantangnya. Mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah. Cek-cek, apakah otak mereka ditendang oleh keledai? Beraninya mereka datang mencari pemukulan. Tolong tunggu sebentar, karena ada orang yang datang untuk menantangnya pada hari perekrutan, Jun Changqiao pasti tidak akan menolak. Seorang Burishman menambahkan, Jun Patriark, yang terbaik adalah jika Anda memanggil beberapa murid lagi. Saya khawatir saya tidak akan bisa bertarung dengan isi hati saya. Baik, Jun Changqiao berkata, aku akan memuaskanmu. Transmisi suara Akeong semua orang, King Yang, Diri Berdosa, Xing Chen, Wudi, Ziyang, turun gunung untuk menerima tamu. Saat itu, ketika Istana Pembantaian Dewa membawa sejumlah besar sekte jahat untuk bertarung, Jun Changqiao membangun arena hidup dan mati di kaki gunung. Saat ini, di tepi arena berdiri ribuan pemuda, mata mereka bersinar dengan antisipasi. Mereka awalnya di sini untuk berpartisipasi dalam ujian masuk, tetapi mereka tidak mengharapkan seseorang untuk datang dan menantang mereka. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat para murid sekte sepanjang masa. Berdengung, aliran cahaya muncul di sekitar arena dan kemudian secara bertahap menghilang. Kepala keluarga, Zhen Dejun berkata, itu sudah diperkuat. Bahkan jika seorang semi-sage menyerangnya, itu tidak akan runtuh. Ya, Jun Changqiao memandang Aburishman and Ghost, dan tertawa, apakah kalian siap untuk bertarung 2 lawan 2, atau 1 lawan 1? Apakah tidak apa-apa untuk melawan 1 melawan banyak? Seorang priabur menyeringai. Sial, orang ini sangat sombong. Jun Changqiao berkata, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan sekte saya sepanjang waktu sendirian, maka itu tidak masalah. Seorang priabur berkata, bagaimanapun, ini adalah wilayah sekte Anda, dan ada begitu banyak orang yang menonton, jadi saya secara alami harus memberikan wajah Jun Patriark. Mari kita bertarung 1 lawan 1, tetapi pertama-tama, Anda harus mengirim murid terkuat Anda. Aku takut aku tidak akan bisa bertarung sepuas hatiku. Jangan khawatir, Jun Changqiao berkata dengan serius, aku pasti akan membiarkanmu bertarung sepuas hatimu. Pada saat ini, murid inti dari sekte sepanjang masa yang dipimpin oleh Li Qingyang semuanya terbang turun dari gunung. Mereka semua adalah murid yang berpartisipasi dalam pertempuran harimau naga untuk hegemoni. Dan Ye Xingchen, dia jauh lebih tampan daripada di layar. Ketika banyak gadis melihat Ye Xingchen yang dingin dan arogan, mereka sangat bersemangat hingga hampir berteriak. Dari sini, dapat dilihat bahwa para pemuda yang datang ke sekte sepanjang masa untuk berpartisipasi dalam ujian benar-benar ingin menonjol. Sebagian dari gadis-gadis itu mungkin hanya mencoba untuk berada di sekte yang sama dengan idola mereka. Ini juga berarti bahwa setelah mengalami pertempuran naga harimau untuk hegemoni dan menara bunuh diri Sifang, Pei Aniu telah menjadi kartu pos sekte sepanjang masa. Seorang priabur dan hantu juga menilai murid-murid sekte sepanjang masa. Meskipun aura mereka tidak buruk, tingkat kultivasi mereka tampaknya baru saja mencapai tingkat raja. Penghinaan segera muncul di mata mereka. Kepala keluarga, Li Qingyang bertanya dengan suara rendah, bagaimana situasinya? Dua ini, Jun Changqiao menunjuk Aburishman and Ghost dan berkata, ayo tantang sekte sepanjang masa. Tantangan, Xiao Ziji, Li Fei, dan yang lainnya tercengang. Terutama ketika dia melihat Aburishman and Ghost, seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Dilihat dari aura mereka, kedua orang ini seharusnya adalah seniman bela diri tingkat kaisar. Namun, kekuatan mereka jelas tidak setara dengan seniman bela diri tingkat mendalam dari medan perang planar. Bukankah mengambil inisiatif untuk menantang hanya meminta pemukulan? Jun Patriark, seorang priabur menyilangkan tangannya dan berkata dengan tatapan jijik, mengirim hanya beberapa orang ini tidak cukup. Petik 2, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya terdiam.
Mungkin karena teknik kultivasi tersembunyi dia pikir mereka lemah. Apakah itu cukup atau tidak, kita hanya akan tahu setelah kita bertarung, kata Jun Changqiao. Kalian berdua, silakan pilih lawanmu. Seorang pria bur mulai memperhatikan dengan ama. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa salah satu murid sekte sepanjang masa menatapnya dengan dingin. Ada penghinaan yang jelas di matanya. Dia menunjuk dan berkata, ini dia. Siapa? Bintang dan awan berhamburan, matahari dan bulan terjadi. Mendesah. Li Qingyang dan Xiao Ziji sama-sama menghela nafas. Pertama, mereka depresi karena tidak dipilih. Kedua, mereka berduka untuk orang itu. Jika Anda menantang kami, Anda hanya akan dipukuli. Jika Anda menantang saudara muda Ye, Anda sebaiknya bersiap-siap untuk diinjak-injak martabat Anda. Jun Changqiao memandang Ghost dan berkata, bagaimana denganmu? Ghost mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia memandang Xiao Ziji dan berkata, ini dia. Ayo pergi ke arena, kata Jun Changqiao. Jun Patriark. Seorang pria bur berkata, saya tidak datang ke sini untuk menantang Anda berkelahi dan kemudian pergi. Jadi, tolong panggil lebih banyak murid yang bisa menerima pukulan. Ye Xingchen melangkah ke arena terlebih dahulu dan berkata dengan tenang, kamu memilihku. Kamu ditakdirkan untuk bertarung hanya satu pertempuran. Apakah begitu? Seorang pria bur menyeringai. Kemudian, dia melompat ke arena, yang diperkuat oleh formasi. Aura tebal segera meletus. Jelas bahwa orang ini sangat pandai membentuk tubuhnya. Xingchen, hari ini adalah hari perekrutan murid. Jangan buang waktu terlalu banyak. Cepatlah, kata Jun Changqiao. Dipahami, Ye Xingchen menatap Abu Rishman dari awal hingga akhir. Dia menilai seniman bela diri seperti apa dia dari aura dan tubuhnya. Dalam benaknya, dia langsung menemukan metode untuk memukulinya ribuan kali. Direktur Li dapat menggunakan pikirannya untuk membuat model bangunan 3D. Ye Ahniu bisa mensimulasikan semua jenis metode penyiksaan. Para murid sekte sepanjang masa semuanya jenius. Mari kita mulai, Jun Changqiao mengumumkan. Bang! Begitu dia mengatakan itu, seorang pria bur mengepalkan tinjunya. Kemejanya tiba-tiba meledak, memperlihatkan otot-ototnya yang kokoh. Para pemuda tercengang. Tidak hanya ototnya berkembang dengan baik, tetapi dia juga memiliki banyak bekas luka. Secara khusus, ada lusinan bekas luka di punggungnya. Jelas bahwa dia telah melalui cobaan hidup dan mati yang tak terbayangkan. Seorang Burishman berkata dengan bangga, untuk dapat mencapai apa yang saya miliki hari ini, saya telah melalui cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kalian dengan kulit lembut dan daging lembut pernah mengalaminya sebelumnya? Seniman bela diri yang telah mencapai tingkat kaisar dapat mengandalkan energi spiritual untuk menyembuhkan bekas luka di tubuh mereka. Seorang pria bur tidak pernah melakukannya. Dia terutama menggunakannya untuk pamer. Efeknya sangat bagus. Para pemuda yang belum mengalami banyak pengalaman sangat terkejut dengan bekas luka di tubuhnya. Anak-anak, aku akan memberitahumu hari ini bahwa seorang seniman bela diri sejati hanya bisa menjadi kuat setelah melalui cobaan hidup dan mati. Seorang pria bur berkata dengan keras. Wosh! Begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan besar yang dibentuk oleh energi spiritual ditekan dari atas. Kekuatan yang dibawanya seperti tsunami. Tidak baik, ledakan. Suara ledakan datang dari arena, dan energi spiritual menyebar ke segala arah. Untungnya, Zhen Dejun telah menggunakan arai sebelumnya. Kalau tidak, seluruh arena akan direduksi menjadi ketiadaan oleh telapak tangan ini. Para pemuda berdiri jauh, tetapi mereka merasakan kekuatan yang tersisa menyapu. Mereka mundur puluhan langkah dengan ngeri dan kemudian melihat arena bersama. Mereka melihat bahwa pria yang dipenuhi bekas luka seolah-olah dia satu kelas dengan mereka terbaring di tanah dengan ekspresi ganas. Ghost, yang telah tersenyum sepanjang waktu, melihat temannya dipukuli oleh telapak tangan. Senyumnya membeku. Mustahil, seorang pria bur adalah Wu Huang kelas 4, dan tubuhnya sangat kuat. Bahkan jika dia menghadapi kaisar kelas 5 atau kelas 6, tidak mungkin dia dikalahkan secara langsung. Ye Xingchen melangkah mendekat, energi spiritual yang padat terkondensasi di tinjunya. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu pernah mati? Seorang pria bur tidak pernah mati. Karena jika dia mati, dia tidak akan muncul di sini. Namun, Night Tirk telah mati sekali, dan dia benar-benar mengalami kematian. Karena itu, hak apa yang dia miliki untuk berbicara tentang mengalami hidup dan mati di depannya? Hak apa yang harus dia pamerkan di depannya? Ledakan, 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 kekuatan kekerasan menyebar dengan gila-gilaan di arena. Gelombang air berdesir gila-gilaan. Sudut mulut pemuda itu berkedut.
Li Qingyang dan Xiao Ziji tidak tahan melihat dan memalingkan wajah mereka. Setelah 10 menit kekerasan gila, Ye Xingchen akhirnya berhenti. Aborigin yang arogan sedang berbaring di arena. Ada banyak patah tulang di sekujur tubuhnya. Wajahnya berubah bentuk. Dia benar-benar pingsan. Tentu saja, ada juga manfaat. Ada lebih banyak bekas luka di tubuhnya. Dia bisa pamer di depan orang lain dengan lebih baik. Bang! Setelah menendang aborigin yang setengah mati, Ye Xingchen memandang Ghost, Yang Linglung, dan berkata dengan dingin, bangun di sini.